Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli cakwe di warung Mbak Ina. Suaminya namanya Pak Drajan. Selamat datang channel Awang Permana. Tonton sampai habis, semoga bermanfaat. Amin. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Etika Profesi Akuntansi, yaitu GCG atau Good Corporate Governance. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Awang Permana dengan NIM E2B019036. Yang kedua ada Sinta Istikhoiro dengan NIM E2B019032. Dan yang ketiga ada Tiara Cindy Anasta dengan NIM E2B019084. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas latar belakang munculnya GCG atau Good Corporate Governance. Mulai populernya istilah tata kelola perusahaan yang baik atau yang lebih dikenal dengan istilah asing Good Corporate Governance atau GCG tidak dapat dilepaskan dari maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika Serikat. Runtuhnya sistem ekonomi komunis menjelang akhir abad 20 menjadikan sistem ekonomi kapitalis sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang paling dominan di seluruh dunia. Sistem ekonomi kapitalis ini makin kuat mengakar berkat arus globalisasi dan perdagangan bebas yang mampu dipaksakan oleh negara-negara maju penganut sistem ekonomi tersebut. Ciri utama dari sistem ekonomi kapitalis adalah kegiatan bisnis dan kepemilikan perusahaan dikuasai oleh individu-individu atau sektor swasta. Dalam perjalanannya, beberapa perusahaan akan muncul sebagai perusahaan-perusahaan swasta raksasa yang bahkan aktivitas dan kekuasaannya telah melebihi batas-batas suatu negara. Menurut Joel Bakan, tahun 2002, perusahaan saat ini telah berkembang menjadi institusi ekonomi dunia yang sangat dominan. Kekuatan dan pengaruh tersebut lambat laun akan menjadi monster raksasa yang hampir mendikte seluruh sendi-sendi kehidupan, termasuk pemerintah yang menjadi lemah tak berdaya menghadapi penyimpangan perilaku tersebut. Contoh akibat dari praktek bisnis yang tidak etis adalah krisis ekonomi yang menimpa Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya, seperti Thailand, Korea Selatan, Hong Kong, Filipina, dan Malaysia, serta mega skandal yang menimpa perusahaan-perusahaan raksasa di Amerika Serikat. Tidak sulit untuk mencari penyebab utama krisis dan mega skandal tersebut. Semua itu terjadi karena perilaku tidak etis, bahkan cenderung kriminal, yang dilakukan oleh para pelaku bisnis yang memang dimungkinkan karena kekuatan mereka yang sangat besar di satu sisi dan tidak berdayanya aparat pemerintah dalam menegakkan hukum dan pengawasan atas perilaku bisnis tersebut. Lalu akibat yang kedua adalah krisis kepercayaan investor, dan yang ketiga ada runtuhnya suatu perusahaan yang telah didirikan. Di Indonesia sendiri ada 4 perusahaan besar yang bermasalah akibat tata kelola yang buruk. Yang pertama ada bank-bank pemerintah masa Orde Baru. Kejatuhan beberapa bank pemerintah pada awal abad ke-21 lebih disebabkan oleh kebijakan ekspansi kredit direksi bank tersebut yang tidak bijaksana. Kredit diberikan dalam jumlah besar kepada beberapa kelompok usaha besar tanpa melalui suatu kajian yang cermat dan objektif atau suatu studi kelayakan bisnis mereka. Akibatnya, bank-bank pemerintah tersebut mengalami kesulitan keuangan karena kelompok usaha besar ini tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bunganya. Lalu yang kedua ada PT Indorayon. Kebangkrutan PT Indorayon, sebuah perusahaan pabrik kertas yang tergolong besar, lebih disebabkan oleh tata kelola yang buruk oleh perusahaan tersebut dalam mengelola hutan pinus di sekitar Danau Toba yang menjadi sumber utama bahan baku kertas perusahaan ini. Akibat pengelolaan hutan pinus yang buruk itu telah menimbulkan kerusakan lingkungan hutan dan mengganggu sistem tata air di sekitar Danau Toba. Permukaan air Danau Toba sempat mengalami penurunan tajam sehingga mempengaruhi penghasilan masyarakat peternak ikan di sekitar Danau Toba tersebut. Lalu yang ketiga ada PT Dirgantara Indonesia, yaitu salah satu produsen pesawat terbang asal Indonesia yang berkantor pusat di Bandung.
Dan yang ketiga ada PT Lapindo Berantas. Kecerobohan PT Lapindo Berantas dalam melakukan eksplorasi minyak dan gas di Sidoarjo bukan saja telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada area yang sangat luas, tetapi juga mematikan sumber pencaharian sebagian besar masyarakat di daerah yang tercemar tersebut. Hal ini dapat saja menimbulkan potensi tuntutan hukum dari masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengancam keberadaan perusahaan. Pasti di sini kita bertanya-tanya, perusahaan besar tersebut mengapa bisa bermasalah? Kami telah merangkumnya dalam 4 poin. Yang pertama adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Banyak direksi hanya menjadi alat untuk masuknya pengambilan keputusan oleh oknum-oknum pejabat pemerintahan, dan banyak pengusaha yang membayar upeti kepada para oknum-oknum pejabat pemerintah tersebut. Lalu yang kedua adalah tidak profesional. Komisaris hingga direksi diisi oleh oknum birokrasi yang sudah memasuki masa pensiun dengan alasan balas jasa. Lalu yang ketiga adalah tidak independen. Banyak profesi terkait seperti akuntan publik dan konsultan pajak dan lainnya mudah diajak kerjasama untuk merekayasa seluruh aspek perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, tidak ada alat kendali yang efektif. Banyak spekulan mata uang dengan mudah mempermainkan pasar valuta asing tanpa pengawasan dari pemerintah langsung. Selanjutnya ada pengertian GCG atau Good Corporate Governance. Istilah Corporate Governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee di Inggris pada tahun 1922 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report. Istilah ini sekarang menjadi sangat populer dan telah banyak didefinisi oleh berbagai pihak. Di sini ada 3 pengertian GCG yang telah kami rangkum. Yang pertama adalah Cadbury Committee of United Kingdom. Mereka mengemukakan pendapatnya. Pengertian GCG adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, kreditur, karyawan, dan pihak eksternal. Lalu yang kedua ada Sukrisno Agus tahun 2006 mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan para dewan komisaris, para direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu yang ketiga ada Organization for Economic Cooperation and Development. Suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan tersebut, dan alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja perusahaan. Di sini kita bisa lihat bagian dari corporate governance dalam perspektif. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat diketahui bahwa GCG dapat diberi pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas. Definisi yang disampaikan oleh OECD dapat mewakili pengertian dalam arti sempit, sedangkan definisi yang diberikan oleh Cadbury Committee, Sukrisno Agus, dan Wahyudi Perkasa dapat mewakili pengertian GCG dalam arti luas. Keduanya dijelaskan dalam gambar yang telah tersedia di samping. Lalu di sini ada konsep GCG atau Good Corporate Governance. Yang pertama ada wadah, yaitu organisasi, perusahaan, sosial, atau pemerintah. Yang kedua ada model, suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan, termasuk prinsip-prinsip, serta nilai-nilai yang melandasi praktik bisnis yang sehat. Lalu yang ketiga ada tujuan. Tujuannya yang pertama ada meningkatkan kinerja organisasi, kedua menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, yang ketiga ada mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi. Lalu yang keempat ada meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak diragukan. Lalu yang terakhir ada mekanisme, mengatur dan mempertegas kembali hubungan, peran, wewenang, dan tanggung jawab. Yang pertama dalam arti sempit antar pemilik atau pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi.
Lalu yang kedua dalam arti luas yaitu antar seluruh pemangku kepentingan. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip GCG. Konsep GCG memperjelas dan mempertegas mekanisme hubungan antar para pemangku kepentingan di dalam suatu organisasi. Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD mencoba untuk mengembangkan beberapa prinsip yang dapat dijadikan acuan baik pemerintah maupun pihak perusahaan. Prinsip-prinsip OECD dalam Sutrisno Agus tahun 2006 mencakup 5 bidang utama, yaitu hak-hak para pemegang atau stockholder dan perlindungannya, peran para karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder lainnya, pengungkapkan atau disclosure yang akurat dan tepat waktu, transparansi terkait dengan struktur dan operasi perusahaan, serta tanggung jawab para dewan komisaris dan direksi. Lalu secara ringkas, prinsip-prinsip dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama ada perlakuan yang setara antar pemangku kepentingan atau fairness. Yang kedua ada transparansi. Yang ketiga ada akuntabilitas. Dan yang keempat adalah responsibilitas. Dalam hubungannya dengan tata kelola badan usaha milik negara atau BUMN, Menteri Negara BUMN juga mengeluarkan keputusan nomor 117 M/MBU/2002 tentang penerapan GCG. Ada 5 prinsip menurut keputusan ini, yaitu yang pertama kewajaran atau fairness, yang kedua transparansi, ketiga akuntabilitas, yang keempat ada pertanggungjawaban, dan yang kelima ada kemandirian. National Committee on Governance atau NCGG tahun 2006 mempublikasikan Kode Indonesia tentang tata kelola perusahaan yang baik atau Indonesia's Code of Good Corporate Governance pada tanggal 17 Oktober 2006 sebagaimana dinyatakan dalam kata pengantarnya oleh Menko Perekonomian. Pedoman ini dapat menjadi dasar bagi seluruh perusahaan untuk menjalankan usahanya agar lebih baik. NCGG merumuskan 5 prinsip GCG. Yang pertama ada transparansi, kedua akuntabilitas, yang ketiga adalah responsibility, yang keempat adalah independensi, dan yang kelima adalah kesetaraan. Lalu prinsip NCG hampir sama dengan prinsip Menteri BUMN. Yang pertama adalah perlakuan yang setara. Prinsip ini agar pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara. Yang kedua adalah prinsip transparansi. Kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam keputusan dan penyampaian informasi. Yang ketiga adalah prinsip akuntabilitas. Para pengelola berkewajiban untuk membuat sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Selanjutnya ada prinsip responsibilitas. Para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan. Lalu yang terakhir ada kemandirian. Para pengelola mengambil suatu keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh apapun. Oke, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Tiara Cindy Anasta. Prinsip GCG. Dalam hubungannya dengan tata kelola BUMN, Menteri Negara BUMN juga mengeluarkan keputusan nomor Kep 117/M/MBU/2002 tentang penerapan GCG Cager DKK 2003. Ada 5 prinsip menurut keputusan ini, yaitu 1. Kewajaran, 2. Transparansi, 3. Akuntabilitas, 4. Pertanggungjawaban, 5. Kemandirian. National Committee of Governance atau NCGG 2006 mempublikasikan Kode Indonesia tentang tata kelola perusahaan yang baik, Indonesia Code of Good Corporate Governance, pada tanggal 17 Oktober 2006. Sebagaimana dinyatakan dalam kata pengantarnya oleh Menko Perekonomian, pedoman ini dapat menjadi dasar
bagi seluruh perusahaan untuk menjalankan usahanya agar lebih baik. NCG merumuskan 5 prinsip GCG. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, responsibility. Yang keempat, independensi. Yang kelima, kesetaraan. Selanjutnya ada prinsip NCG, hampir sama dengan prinsip Menteri BUMN. Yang pertama, perlakuan yang setara. Prinsip agar mengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara. Selanjutnya, prinsip transparansi. Kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam keputusan dan penyampaian informasi. Yang ketiga, prinsip akuntabilitas. Para pengelola berkewajiban untuk membuat sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan lab keuangan yang dapat dipercaya. Yang keempat, prinsip responsibilitas. Para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan. Yang kelima, kemandirian. Para pengelola berkewajiban untuk membuat sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan lab keuangan yang dapat dipercaya. Selanjutnya, manfaat Good Corporate Governance (GCG) menurut Chair DKK 2003. Para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG. Ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan. Internasionalisasi pasar termasuk liberalisasi para finansial dan pasar modal menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini telah banyak berubah, dapat meningkatkan nilai perusahaan. Manfaat Good Corporate Governance atau GCG menurut Indra Surya dan Ivan Yustian Vandana 2007. Yang pertama, memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. Yang kedua, mendapatkan biaya modal atau cost of capital yang lebih murah. Yang ketiga, memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Yang keempat, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Yang kelima, melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. GCG dan hukum perseroan di Indonesia. Wewenang, tugas, dan tanggung jawab dari RUPS. 1. Menyetujui dan menetapkan anggaran dasar perusahaan pasal 19 ayat 1. 2. Menyetujui dan menetapkan anggaran dasar perusahaan pasal 19 ayat 1. 3. Menyetujui penambahan dan pengurangan modal perseroan pasal 41 ayat 1 dan pasal 44 ayat 1. Yang keempat, menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi dan komisaris pasal 96 dan pasal 113. Yang kelima, menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan termasuk laporan keuangan direksi serta laporan tugas pengawasan komisaris pasal 69. Yang keenam, menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih, penyisian cadangan dan dividen serta dividen interim pasal 71 dan pasal 72. Yang ketujuh, menyetujui penggabungan, peleburan dan pengambil alihan atau pemisahan pengajuan pilot, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran perseroan pasal 89. Dan yang terakhir, menyetujui pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris pasal 94 dan pasal 111. Wewenang, tugas, dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris. Yang pertama, melakukan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya dan memberikan nasihat kepada direksi pasal 108 dan pasal 114. Yang kedua, bertanggung jawab rentang secara pribadi atas kerugian perseroan
bila yang bersangkutan atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Pasal 114 ayat 3 dan ayat 4. Yang ketiga, bertanggung jawab rentang secara pribadi atas kepailitan perseroan bila disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberi nasihat. Pasal 115. Yang terakhir, diberi wewenang untuk membentuk komite yang diperlukan untuk mendukung tugas Dewan Komisaris. Pasal 121. Wewenang, tugas dan tanggung jawab dari Dewan Direksi. Yang pertama, menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai pasal 92. Yang kedua, wajib membuat laporan tahunan pasal 100 ayat 1B. Yang ketiga, wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang perseroan pasal 102. Yang keempat, mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan pasal 98. Yang kelima, wajib membuat daftar pemegang saham risalah RUPS dan risalah rapat direksi pasal 100 ayat 1A. Yang keenam, bertanggung jawab renteng dan penuh secara pribadi atas kerugian perseroan bila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, pasal 97. Yang ketujuh, wajib memelihara seluruh daftar risalah, dokumen keuangan dan dokumen perseroan lainnya di tempat kedudukan perseroan, pasal 1C dan pasal 2. Organisasi khusus dalam penerapan KCG. Pertama, komisaris independen. Kedua, direktur independen. Ketiga, komite audit. Keempat, sekretaris perusahaan. KCG dalam badan usaha milik negara BUMN. Pada awalnya, tujuan dipertemukan BUMN adalah merupakan penjabaran dan implementasi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan persatuan yang ada dapat diberikan menjadi 3 jenis bentuk hukum BUMN, yaitu perusahaan persero tunduk pada undang-undang perseroan terbatas di mana modal perusahaan terdiri atas saham-saham dan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan. Kedua, perusahaan umum atau bisa disebut penum, yaitu merupakan perusahaan negara yang modalnya pemerintah dan pemisi. Yang ketiga, perusahaan jawatan atau bisa disebut perjan, yaitu perusahaan yang modalnya disisihkan dari APBN dan dikelola oleh Departemen Teknik Pemerintah. GCG dalam badan usaha milik negara BUMN. Tujuan GCG diatur dalam pasal 4, yaitu pertama, memaksimalkan nilai BUMN. Kedua, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien. Ketiga, meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. Keempat, mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi. Yang kelima, menyukseskan program privatisasi. GCG dalam pengawasan pasar modal di Indonesia. Keberadaan pasar modal ditentukan oleh lembaga-lembaga dan unsur-unsur penunjang pasar modal, antara lain ada pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, yaitu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang berfungsi mengawasi kegiatan semua lembaga terkait agar kegiatan pasar modal dan keuangan berjalan adil dan efektif. Ada bursa efek, yaitu lembaga yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan sekuritas pasar modal.
Ada juga dan lembaga clearing, yaitu lembaga clearing uang digital yang dikenal dalam dunia perbankan. Emiten, yaitu perusahaan yang menjual instrumen sekuritas untuk memperoleh dana dari investor dari perusahaan. Ada juga underwriter, yaitu perusahaan menjamin bagi emiten agar emiten sukses dalam menjual instrumen sekuritas tersebut. Selanjutnya, investor calon investor bisa disebut dengan yang artinya institusi atau program yang setiap saat melakukan transaksi pembelian dan penjualan atas instrumen sekuritas diperdagangkan di bursa. Selanjutnya, akuntan publik, yaitu lembaga yang melakukan audit atas kewajaran atas laporan keuangan emiten dan memberikan opini audit atas kewajaran laporan keuangan emiten yang diperiksanya. Selanjutnya, notaris, yaitu lembaga hukum yang memberikan dasar kebebasan secara legal berbagai peristiwa atau kegiatan penting di dalam perusahaan. Selanjutnya, konsultan hukum, yaitu lembaga yang diperlukan emiten untuk memeriksa dan memastikan. Dan yang terakhir, konsultan keuangan, yaitu lembaga yang dapat diminta jasa oleh emiten untuk memberikan nasihat di bidang keuangan sebelum dan menerbitkan sesuatu instrumen sekuritas. GCG perbankan di Indonesia. Pertama, tujuan prosedur pengelolaan melalui penerapan ownership, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. Kedua, implementasi GCG. Ketiga, jumlah komisaris, kriteria, dan independensi Dewan Komisaris. Keempat, jumlah komposisi kriteria dan independensi Dewan Direksi. Kelima, komite. Keenam, ketaatan fungsi auditasional dan internal. Ketujuh, implementasi manajemen risiko. 8, ketentuan dana. 9, rencana strategi bank. 10, aspek transparansi kondisi bank. 11, konflik kepentingan dan pelaporan internal. 12, laporan dan asesmen implementasi. Ke-13, implementasi GCG di cabang luar negeri. 14, sanksi-sanksi. 15, ketentuan peralihan. Dan 16, ketentuan penutup.